Datang yuk. Mana? Perayaan Natal. Kelas difabilitas. It's Mana? Hari Sabtu 13 Januari 2024 jam 4 sore. Bentar. Joy to the world, the Lord has come. There is victory. Every heart preparing the road, and heaven is your sing, and heaven is your sing, and heaven is your
Umat yang terkasih, mari dalam suasana sukacita di awal tahun, mari kita jalani hari-hari di awal tahun baru ini dengan senyum ceria. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih menghimbau agar umat tetap pakai masker selama beribadah dalam ruang kebaktian atau beraktivitas di area gereja. Ada beberapa warta lisan. Yang pertama, perjamuan kudus. Pada kebaktian hari ini, Minggu tanggal 7 Januari 2024, Majelis Jemaat akan menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus bagi umat dan simpatisan yang sudah dibaptis dan mengaku percaya. Pelaksanaan sakramen perjamuan kudus dilayankan di tempat gedung gereja. Tidak ada live streaming partisipasi. Oleh karena itu kami mengundang seluruh umat dan simpatisan merayakannya bersama-sama dengan umat lainnya. Persembahan syukur bulanan. Persembahan syukur bulanan dapat dilakukan secara digital atau non-tunai yang dapat dipindai atau scan di setiap bangku saat liturgi persembahan dilayankan, dan juga tersedia amplop persembahan syukur bulanan yang dapat digunakan dan dimasukkan ke kotak persembahan syukur setelah kebaktian selesai. Bagi umat yang memerlukan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja selama jam kerja. Umat yang dikasihi Kristus, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat yang dikasihi Kristus, mari dengan berdiri kita menyanyikan pujian dari NKB 42, Fajar yang Menyingsing. Atas cinta
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu yang kedua dalam tahun 2024 di bawah tema memberi diri menyambut karya Roh Kudus. Mari kita masuki kebaktian kita dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari kebaktian hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati kita. Kita mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa-doa pengakuan dosa kita secara pribadi. Ya Bapa, Engkau ada di dalam setiap helaan nafas kami. Namun terkadang di dalam hidup ini, ketika kami bernafas, kami tidak memuliakan-Mu. Kami melakukan berbagai kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami memberi diri kami bukan untuk memuliakan Tuhan,
tapi untuk memuliakan diri kami masing-masing. Terkadang kami ingin terlihat baik dan menutupi segala hal yang buruk dalam diri kami. Namun kami lupa bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Mengetahui. Engkau melihat sampai ke kedalaman hidup kami. Tuhan, ampunilah kami apabila terkadang kami hidup dalam topeng kepura-puraan dan kepalsuan. Ketika senyum kami mencitrakan kami adalah orang yang tulus dan mengikut Engkau. Tetapi kami juga lupa untuk menyadari bahwa ternyata sebagai manusia di dalam diri kami ada berbagai motif-motif yang tercampur baur. Tuhan, ini kami untuk mengakui segala hal yang buruk yang ada di dalam diri kami. Dan ajar kami untuk tidak hidup di dalam fatalisme ketika kami menjadikan dosa-dosa dan kelemahan kami sebagai sebuah tameng untuk membenarkan diri ataupun juga untuk membuat diri kami mengatakan kami susah untuk berubah. Ajar kami untuk percaya bahwa di dalam Kristus ada pengampunan. Di dalam Kristus Engkau menolong kami untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagi kita yang dengan tulus dan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita hidup dalam anugerah pengampunan dari Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Rajamu
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami bersama-sama mau menyambut firman Tuhan. Firman yang menjadikan kekuatan bagi kami. Firman yang juga menjadikan penghiburan bagi kami, juga arah kehidupan bagi kami. Kiranya Engkau menolong para hamba-Mu yang akan membacakan kitab suci dan menyampaikan perenungan atasnya. Kiranya Engkau menguduskan kami, dan juga kiranya Engkau juga menolong agar kami dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menolong setiap hati untuk dapat menyambut firman Tuhan dan juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau melembutkan hati yang keras, kiranya Engkau juga yang mencairkan hati yang beku, dan kiranya damai sejahtera Tuhan juga nyata, sehingga kami juga merasakan bahwa Tuhan hadir dan berkarya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 5. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan Ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Jemaat, marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 29 secara berbalasan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon-pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat rusa betina yang mengandung beranak. Bahkan hutan digundulinya, sementara di dalam baitnya setiap orang berseru, muliakanlah Tuhan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai 7. Kisah Para Rasul 19 ayat pertama sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa Lydia dan bernubuat.
Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini tema kita memberi diri dan menyambut karya Roh Kudus. Nah, saya mau cerita, saya ingat beberapa waktu lalu pada saat pandemi, jadi ada yang mengirimkan WhatsApp kepada suami saya, bilangnya saya dulu pernah jadi anggota jemaat di tempat Bapak gitu ya, pernah bergereja di sana. Nah, saat ini saya pindah ke Surabaya, dia bilang gitu. Dan saat ini kondisi anak saya sedang sakit, katanya gitu ya. Kemudian suami saya tanya, tahu dari mana? Oh, tahu dari TU, katanya nomor pendetanya. Oh, oke, gitu. Karena dia pendeta baru di situ, dia juga tidak tahu kan background orang ini gitu. Dilacak ke database kok nggak ada gitu ya. Terus kemudian akhirnya dia tanya sama saya, ngobrol sama saya, gimana ya gitu ya. Ya terserah kamu. Akhirnya dengan berbaik hati dia mentransfer sejumlah uang kepada orang tersebut. Nah, tidak lama kemudian di grup pendeta muncul seorang teman yang bilang, guys, ada yang dikirimin WhatsApp ini nggak sama nomor ini dan dimintain uang gitu ya. Terus kemudian satu persatu menjawab, saya. Wah, ternyata ketipu ya gitu ya. Saya bilang untung aja ya nggak cuma sendiri ketipunya gitu ya, rame-rame gitu. Nah, rupanya kita banyak yang ketipu tuh, sampai di list namanya yang ketipu gitu, dan itu menjadi pembicaraan gitu. Terus saya juga sebagai istri yang kurang baik gitu ya, saya ketawain dia lagi ya. Ini tidak patut untuk ditiru Bapak Ibu gitu ya. Tapi setelah ngetawain dia gitu ya, dan dia juga kesel juga ya kayaknya diketawain istrinya gitu. Malam-malam saya pikir, emangnya saya nggak pernah ketipu ya? Oh, saya ingat ternyata saya pernah ketipu waktu saya pertama kali masuk GKI Kayu Putih Bapak Ibu ya. Jadi saya tuh ngetawain orang, tapi saya sendiri pernah ketipu gitu ya, memang harus bertobat gitu kan. Nah, saya ingat ceritanya satu kali ada yang datang kepada
saya dan salah seorang rekan pendeta waktu itu, dan kemudian bilang saya mau jadi Kristen gitu ya. Waduh, biasanya kan kita kalau ngedengar kesaksian mau jadi Kristen itu kayak langsung orang tuh viral kan gitu ya. Tapi saya kasih cerita yang lain nih Bapak Ibu. Jadi datang orangnya kepada saya 2 jam konseling waktu itu, saya ingat lebih bahkan ya gitu ya, dari nggak lapar sampai lapar saya gitu. Nah ujungnya dia bilang, tapi saya karena pindah jadi Kristen saya dibuang oleh saudara-saudara saya butuh modal Bu katanya gitu ya. Akhirnya rekan saya ngasih gitu ya, bedanya mungkin saya nggak ngasih gitu karena saya bertanya-tanya, ternyata benar penipu juga Bapak Ibu ya. Jadi at least saya juga pernah ditipu gitu. Nah pengalaman ini membuat saya juga menyadari bahwa penipuan-penipuan itu mungkin terjadi gitu ya. Dan kita seringkali berpikir bahwa orang yang mau memberi diri, mau pindah agama menjadi Kristen itu benar-benar orangnya pasti langsung teruji gitu ya. Tapi ternyata nggak semua gitu ya. Ada yang memberi dirinya ternyata pura-pura demi sesuatu gitu ya. Orang yang bilang saya bertobat Bu gitu, mau jadi Kristen, ternyata nggak juga gitu ya. Dan memang pertobatan itu perlu diuji ya Bapak Ibu. Benar setuju nggak ya gitu ya. Ada orang yang nangis-nangis sama kita di depan kita 1 jam 2 jam gitu ya, iya saya salah gini 2 minggu ke depan diulangin lagi gitu. Dalam hati ya elah saya hilang 2 jam gitu ya mendengar kamu menangis-nangis dan kamu tidak bertobat dan diulang-ulang lagi gitu ya. Tetapi jangan-jangan kita juga sendiri sama gitu. Dan hari ini tema kita ketika kita bicara memberi diri menyambut karya Roh Kudus, maka kita akan bertanya, apa itu pertobatan? Apa itu memberi diri gitu ya? Apakah memberi diri itu adalah hanya sekedar nangis-nangis di depan pendeta, atau misalnya kalau ini menangis-nangis di depan pasangan, atau menangis-nangis di depan orang yang kepadanya kita mengakui dosa gitu dan kemudian mengulang lagi? Apakah seperti itu? Nah, maka kita mempelajari pada hari ini melalui bacaan kita ya, dalam Injil Markus maupun Kisah Para Rasul itu ada kita belajar bagaimana memberi diri kepada Tuhan gitu. Nah, di sini kita melihat ada orang-orang yang dibaptis, baik itu dalam Injil Markus, mereka yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maupun juga kalau kita lihat tadi di bacaan kedua di Kisah Para Rasul, kita melihat di sini juga Paulus di Efesus, maka di situ dikatakan ada orang-orang yang juga dibaptis. Nah, apa sih arti baptisan gitu ya, memberi diri. Nah, baptisan itu adalah simbol memberi diri, dan memberi diri untuk apa? Pertama-tama kita melihat di sini bahwa baptisan adalah simbol pemberian diri, dan pemberian diri untuk bertobat. Maka Yohanes Pembaptis di sini mengatakan di dalam ayat yang keempat, Yohanes Pembaptis memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Jadi orang-orang itu diminta untuk bertobat dan dibaptis. Baptisan itu adalah simbol pembasuhan dan pembersihan dosa. Jadi waktu itu Yohanes Pembaptis kan membaptisnya di sungai ya. Kalau ada sungai gitu ya, mereka datang dari sebelah sini ya. Terus kemudian dibaptis dan bergerak menuju ke sebelah sini. Tidak balik lagi ke sana. Itu ada sebuah simbol. Kenapa? Artinya dari hidup yang lama ketika kamu dibaptis mengakui dosamu, maka kamu akan bertobat dan menyambut kerajaan Allah, menyambut Sang Mesias yang baru datang. Maka kamu tidak akan lagi balik ke titik yang ujung. Kenapa? Kalau bolak-balik kayak setrikaan itu bukan bertobat Bapak Ibu. Ya, itu namanya nyetrika gitu. Tapi kalau dibaptis itu adalah dari satu titik keberdosaan, maka kemudian dia dibaptis, dia bertobat dan dia menuju ke kehidupan yang baru. Kita mungkin bilang, aduh tapi saya kan gak perfect. Benar gak Bapak Ibu ya? Setuju manusia tidak ada yang sempurna, benar gak? Ya setuju ya, kesempurnaan katanya hanya milik Tuhan gitu.
Ya betul, Tuhan tidak menginginkan kesempurnaan, tapi masa sih nggak ada progres gitu ya? Masa dosa 15 tahun lalu kita lakukan lagi sekarang gitu? Masa sih nggak ada progres gitu? Masa sih nggak ada kemajuan? Yang diharapkan adalah bukan cuman bertobat, menyesal, mengakui dosa-dosa kita, tetapi yang disebut baptisan di sini adalah baptisan itu tidak hanya bertobat, mengakui dosa, tetapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul Paulus bertanya, baptisan apakah kamu? Baptisan Yohanes Pembaptis gitu. Makanya kamu perlu dibaptis oleh Roh gitu. Ini sebuah tindakan simbolik ya gitu ya, bahwa ketika kita diperbaharui hidupnya di dalam Roh, kita itu tidak lagi sama seperti yang lalu, tetapi spirit kita itu diubah menjadi hidup yang baru. Kita mengalami perubahan hidup, perubahan cara pandang, perubahan cara pikir, perubahan cara berlaku, dan inilah yang memang kita akan alami. Jadi baptisan itu adalah untuk pemberian diri untuk bertobat, tetapi yang kedua adalah hidup dipimpin Roh untuk berbuah gitu. Nah, Bapak Ibu, baptisan Roh itu menandai kesediaan kita untuk hidup taat kepada Tuhan sehingga kita bisa menghasilkan buah. Dan di sini kita melihat bahwa kehidupan Yesus itu adalah ketika dia mengalami baptisannya juga baptisan yang berbeda, bukan baptisan yang sama dengan orang-orang yang berdosa, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Tapi ketika dia dibaptis, maka terdengar suara dari sorga, kemudian langit terkoyak, ada roh seperti burung merpati turun ke atasnya dan Allah berkata, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Artinya dia tidak berdosa dengan baptisannya gitu ya. Tetapi itu adalah simbol solidaritas kepada manusia yang bertobat, yang mengaku dosanya. Dan inilah Kristus. Tetapi hidup Kristus adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah, karena dia sendiri juga adalah Allah gitu ya. Jadi ini yang membedakan. Dan buat kita yang sudah dibaptis, baptis itu dalam nama apa? Bapa, Putra, Roh Kudus ya gitu ya. Valid nggak baptisan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus? Valid ya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Israel, boleh nggak dibaptis ulang? Atau ada sebenarnya saya yang udah dibaptis ulang ya, diam-diam nggak ngomong gitu ya. Tapi saya mau bikin Bapak Ibu merasa bersalah gitu ya. Kenapa? Karena baptisan itu hanya satu kali dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan itu sudah valid. Kalau kita dibaptis ulang, kenapa kita harus dibaptis ulang gitu ya? Apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang pertama nggak valid? Apakah nggak ada Roh Kudus di situ sehingga kita dibaptis ulang gitu? Nah, ini yang membedakan kita. Maka kita GKI pun menerima anggota jemaat kalau ada yang pindah gitu ya, dari Katolik, dari Gereja Bethel. Semasa piagamnya itu ditulis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka ketika masuk ke kita maka tidak dibaptis ulang. Kita menghargai baptisan Roh itu yang sudah terjadi itu. Kenapa harus diulang lagi gitu ya? Tetapi ajaran gereja bisa berbeda tiap gereja. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tapi yang penting adalah poinnya adalah bahwa baptisan itu, ketika kita dibaptis oleh Roh, maka hidup kita berbuah. Di dalam Kisah Para Rasul 19 di sini, ketika mereka menerima Roh Kudus atas mereka, dikatakan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Hidup mereka berbuah dan menjadi semakin baik. Dan ini yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Walaupun memang harus diuji Bapak Ibu, kenapa? Karena misalnya seperti jemaat-jemaat di Korintus itu juga pecah gara-gara ada orang yang memang diberikan karunia berbahasa roh tapi sombong, belagu gitu ya, merasa dirinya hebat padahal Tuhan yang hebat kan. Dan ini yang menjadi kan perpecahan di dalam gereja gitu. Tetapi di sini kita sekali lagi belajar yang menjadi kunci kalau orang itu sudah bertobat gitu ya, memberi diri untuk bertobat itu, dibaptis itu adalah kuncinya satu, bertobat dan dia berbuah gitu.
Jadi tidak hanya dibaptis selesai, tetapi kemudian ada perubahan kehidupan yang dia tunjukkan. Ada perubahan kehidupan yang tidak pura-pura, tetapi otentik. Ada perubahan kehidupan yang ketika dia ada di situ, maka orang juga bisa merasakan damai sejahtera di dalam hidupnya. Dan ini bukan kepalsuan, tetapi lahir dari kehidupan yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Dan ini berbeda dengan segala sesuatu yang pura-pura. Lah kalau pura-pura gimana gitu ya, kita ngadepin yang pura-pura, ya biarin aja. Toh pada akhirnya akan terbukti. Bapak Ibu beli barang ya gitu ya, yang asli sama yang palsu. Kadang-kadang bedanya tipis, nggak kelihatan ya gitu ya. Apalagi kalau kayak mata saya udah minus silinder lagi ya. Ngelihatnya ini asli atau palsu kagak bisa bedain gitu. Tetapi pada saat dipakai pasti beda tuh barang palsu tuh ya, rasanya dan lain sebagainya gitu. Ada dampak, ada buahnya, maka otentik lah hidup kita. Hidup dipimpin Roh, taat pada Roh Kudus, maka kita akan berbuah. Dan ini yang memang dipanggil bagi kita semua gitu. Untuk hidup berbuah sehingga keluarga kita pun merasakan perubahan di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini kan perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus itu kita merayakan peristiwa kematian, kebangkitan juga ya gitu ya. Ada tubuh dan darah Kristus yang diserahkan gitu. Bagi setiap orang yang sudah dibaptis dan juga kita beroleh hidup baru, sudah sidi gitu ya, kita merayakan perjamuan kudus ini. Dan ketika kita merayakan perjamuan kudus ini, kita makan roti dan kita juga minum anggur, maka kita juga diingatkan kepada janji baptis kita untuk hidup dituntun oleh Kristus, untuk siap di dalam hidup ini, untuk taat, untuk bertobat, dan juga untuk terus berbuah. Ingat, pertobatan itu bukan cuma sekali, karena sepanjang hidup itu kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita sadari, yang masih ada, dan kita kadang-kadang mungkin baru menyadari di titik tertentu di hidup kita, dan kita bilang, Tuhan saya mau bertobat, Tuhan saya mau hidup saya diubahkan. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan selalu merasakan hidupnya diubahkan. Kalau ada yang suka nyatat-nyatat, nulis jurnal gitu ya, baik kalau kita menulis gitu, setiap ada pergumulan gitu, nanti 10 tahun lagi Bapak Ibu buka deh jurnalnya, maka itu akan terlihat bagaimana cara Roh Kudus dengan luar biasa memimpin hidup kita dan mengubah kehidupan kita. Asal kita mau hidup otentik dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup berubah. Sehingga Tuhan juga mengatakan bahwa oh ini anakku yang kukasihi, dia sudah berjuang. Tuhan gak nuntut kita perfect, tapi dia juga berharap kita mau berubah. Tidak hidup dalam fatalisme Bapak Ibu yang bilang, saya kan gini aja, saya kan hidupnya trauma, saya kan hidupnya susah dan lain sebagainya, saya gak bisa berubah. Loh, ada orang lain yang trauma, yang hidupnya susah, yang hidupnya keluarganya berantakan, tapi kemudian pada saat dia berproses dengan Tuhan hidupnya pulih. Nggak bisa menjadi fatalistik gitu. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus, kita punya Kristus, kita punya Allah Bapa yang bisa mengubah hidup kita. Betul kan ya? Kemarin saya retret katekisasi bersama dengan teman-teman, saya bilang gini sama teman-teman remaja, kita punya luka, setiap orang punya luka, di keluarga setiap orang punya luka, di sekolah juga mungkin kita ngalamin bully dan lain sebagainya, sehingga kita hidup dalam luka-luka itu. Tapi Tuhan juga ingin kita bahagia, Tuhan juga ingin kita bersukacita di dalam hidup ini. Dan kalau kita mau ikut berproses sama Tuhan, walaupun awalnya sakit kayak ngebersihin luka, tapi kita pasti bisa bahagia karena kita punya Tuhan. Karena kita juga punya Tuhan. Mungkin ada tantangan gitu ya di dalam hidup ini, namanya jadi pengikut Kristus kan ada konsekuensi. Tetapi kita tetap berbahagia, kenapa? Karena kita hidup dalam integritas Tuhan gitu. Bukan kita menderita karena dosa lain ya, jadi jangan suka dicampur gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Satu ketika jadi
karena ingat perjamuan kudus ini, saya ingat satu lagu NKB 84, ada yang tahu nggak gitu? Kalau pemandu mah udah tahu ya, sama pemusik gitu ya. Kalau yang lain ada yang ingat NKB 84, biasanya ini dinyanyikan pada saat perjamuan kudus gitu, tidak selalu sih gitu. Ada yang tahu lagu apa? Judulnya Kuberikan Bagimu Tubuhku Darahku, ya gitu ya. Nah, ini menjadi dasar bagi kita gitu. Karena Tuhan sudah memberikan kita tubuh dan darahnya gitu, maka apakah balasmu? Nah, lagu ini kan bagus banget ya gitu ya. Nah, ada cerita nih tentang lagu ini. Jadi saya cerita sedikit. Lagu ini tuh ditulis oleh maaf saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia dengan logat Sunda. Jadi kalau pronunciation-nya salah minta maaf gitu ya. Namanya Francis Ridley Havergal, susah ngomongnya. Jadi si Francis ini ceritanya adalah seorang anak pendeta gitu. Nah, dia yang menulis lagu ini. Nah, dia itu pada satu ketika dia sudah mulai menulis lagu sejak masa mudanya, sejak masa remajanya, dan satu ketika dia jalan-jalan ke art museum gitu ya. Nah, dia ke sana dan kemudian pada saat dia ke museum, dia datang dan melihat ada satu gambar yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat gitu. Nanti silakan di searching di internet. Saya nggak berani nampilin, nanti takutnya YouTube-nya di ban gitu ya. Jadi itu gambarnya gambar Tuhan Yesus lagi ditangkap di kanan dan di kirinya gitu dengan orang yang sangat murka gitu. Jadi boleh cari ya gitu ya. Nah, dia kemudian melihat gambar itu dan hatinya terenyuh gitu. Pada saat di rumah dia nulis lagu gitu ya. Dia nulis lagu terus dia baca kayaknya jelek gitu. Orangnya perfeksionis nih Bapak Ibu. Jadi dia dibuang ke dekat perapian. Nah, tapi beruntungnya tidak terbakar gitu. Jadi cuman ada di situ. Nah, satu ketika bapaknya beberapa bulan kemudian tuh beres-beres gitu. Terus ngelihat di perapian itu ada kertas gitu ya, tapi belum terbakar. Jadi dia buka, dia lihat liriknya, wah bagus banget. Maka dia panggil anaknya, dia tanya kenapa nggak diteruskan. Enggak lah, ini jelek, ini bagus banget, dan sampai kalau ini nggak terbakar pasti aja ada maksud Tuhan gitu ya. Kenapa ini nggak terbakar? Maka kemudian diteruskanlah pembuatan lagu itu dan didampingi oleh ayahnya, dan lagu itu memberkati kita semua. Maka hari ini di bawah tema kita memberi diri menyambut karya Roh Kudus, maka kita diajak kembali untuk memberi diri kita di bawah karya Roh Kudus. Memberi diri ini bukan karena kita hebat, tetapi justru karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan tubuh, darah bagi kita. Dan kita akan rayakan nanti dalam perjamuan kudus. Yuk kita menyanyi bersama-sama lagu ini sambil kita juga merenungkan apa yang mau kita berikan kepada Roh Kudus. Pertobatan yang utuh dan perubahan hidup. Engkau
balasmu? Tuhan Yesus sudah lahir, dibaptis bersama dengan orang-orang berdosa. Dia menderita, dia mati, disalib, dan dia bangkit. Apakah balasmu? Tuhan gak minta kita sempurna. Tuhan hanya ingin kita bertobat dan berubah sehingga kita berbuah. Amin. Umat Allah, marilah bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap orang yang pada saat ini mengalami pergumulan. Yang mengalami pergumulan dengan dosa-dosanya. Setiap kami yang mengalami pergumulan dengan kebiasaan buruk di dalam hidup kami, yang membuat kami sendiri menderita. Tuhan, tolong bebaskanlah setiap orang yang bergumul dengan dosa-dosanya. Bukalah pintu hatinya, sehingga setiap kami yang bergumul dengan dosa-dosa kami dapat dengan tulus mengakui bahwa kami bersalah, sehingga kami beroleh kelegaan. Karena kami tidak membohongi diri kami sendiri dan kami tidak membohongi Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengubah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat. Karena kami tidak perlu berpura-pura baik di hadapan-Mu. Tapi kami percaya Engkau di dalam kejujuran kami akan mengubah hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit dan kedukaan. Tuhan, lawatlah mereka dan berikanlah kekuatan serta penghiburan. Duka cita bisa menjadi momen yang sangat panjang. Tetapi kami percaya bahwa ada Engkau, teman di kala duka. Bahkan ketika kami sendirian dan tidak bisa mengungkapkan semua perasaan kami, Engkau ada. Kami berdoa untuk pergumulan dalam keluarga Kristen, untuk orang tua dan anak yang komunikasinya tidak buruk, tidak baik, dan sangat buruk. Kiranya Tuhan memulihkan relasi dan komunikasi mereka. Untuk hubungan suami istri yang retak, yang dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan. Bukalah pintu hati bagi setiap keluarga, suami dan istri yang sedang marah, yang sedang kecewa, tertekan, untuk dapat memproses setiap kemarahan, kekecewaan, dan mengubahnya menjadi cinta. Sehingga cinta mula-mula
pada saat mereka diberkati dalam pernikahan dapat mereka tumbuhkan. Kami berdoa untuk orang tua yang single parent dalam mendidik anaknya. Kiranya Tuhan memberkati dan kami percaya juga Tuhan ada bersama dengan mereka untuk membimbing mereka dalam menghadapi hari depan. Kami berdoa untuk orang tua ataupun juga nenek kakek ataupun saudara-saudara yang mengadopsi anak. Kiranya Tuhan juga beserta di dalam pergumulan yang penuh dengan perjuangan. Kami berdoa juga untuk GKI Kayu Putih dalam pelayanannya kepada jemaat dan masyarakat. Kiranya jemaat ini juga dapat Engkau terus tumbuhkan dan biarlah kami belajar untuk taat kepada kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia menuju pemilu 2024. Kami mau berserah penuh ya Bapa kepadamu. Kiranya segala sesuatu juga dapat berlangsung dengan baik dan kami juga dapat memilih orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan penuh rasa syukur atas kasih setia Allah bagi kita sekalian, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahanmu bawa dengan suka.
kita naikkan doa persembahan. Allah Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini Tuhan memberikan hati kami untuk membagikan apa yang kami miliki yang asalnya dari Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua tangan yang memberi, dan kiranya semua persembahan ini dapat dikelola dengan baik oleh majelis jemaat. Kiranya Tuhan memberikan sukacita dalam hati kami saat kami memberi. Kami mau naikkan doa persembahan ini hanya ke dalam tangan Kristus Yesus. Amin. Umat yang dikasih Kristus, marilah kita kembali di dalam hidup kita sehari-hari dengan penuh sukacita, dan marilah kita menjadi murid-murid Allah yang hidupnya menyaksikan kasih Allah dimanapun kita berada. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.